masalahnya adalah kitab-kitab yang lalu yang menuliskan Tuhan itu sebagai sosok dengan Tuhan yang transendental, ini ada dua hal yang berbeda. Makanya ini kadang-kadang ketika dipaksakan dalam monoteisme itu jadi rancu banget. Kali ini yang akan kita bahas itu topik mengenai Tuhan. Ya, ini adalah melalui perjalanan panjang pencarian dan pembelajaran saya. Ya mungkin saja ada yang cocok dengan apa yang teman-teman saat ini struggle. Artinya ketika teman-teman ada yang berusaha mencari tahu makna akan keberadaan diri dan Tuhan, kemudian mengalami struggle, kok Tuhan yang dipahami saya kok begini aneh gitu ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang kok nggak masuk akal gitu ya. Nah, kita akan membahasnya di sini ya seperti apa. Jadi saya tidak bisa nyatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu 100% benar, enggak ya. Tapi kita bisa punya ancang-ancang bahwa bentuk apa namanya? Bentuk kasarnya udah ada istilahnya ya. Artinya ketika kita main puzzle itu pasang-pasang puzzle, itu kita akan dapat gambaran yang udah 85% jadi kita tahu gambar di puzzle ini apa, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi presisinya belum dapat, tetapi yang mendekati itu sudah, seperti itu ya. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman, mempersingkat pencarian teman-teman, pembelajaran teman-teman ya, kemudian kekeliruan yang mungkin bisa terjadi ya, itu dipersingkat supaya tidak mutar-mutar lagi ya, karena banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bergulat dengan penerjemahan teks, kemudian intinya apa, kemudian diperdebatkan, habis banyak waktu di sana, seperti itu ya. Jadi hari ini kita akan shortcut, pahami sebanyak yang bisa teman-teman pahami ya, karena tingkat kebijaksanaan setiap orang, tingkat kesiapan batin masing-masing orang itu berbeda ya. Saya percaya apa yang disampaikan dari pikiran akan sampai pada pikiran, apa yang disampaikan dari hati akan sampai di hati, dan apa yang disampaikan dalam vibrasi kesadaran akan sampai di vibrasi kesadaran ya. Oke, saya minta izin untuk share screen ya. Ini yang akan kita pelajari ya, tentang God ya, generator, operator, destruktor. Nah, ini adalah salah satu singkatan yang sempat saya baca kira-kira 20-an tahun sebelumnya, 25 tahunan lah ya. Generator, operator, destruktor. Jadi dia itu pencipta yang mengoperasionalkan dan yang menghancurkan, kembalikan ke kosong, dari kosong ke dari kosong. Nah, ini menarik ya, karena sebagian orang mengenal Tuhan itu dari orang lain ya. Saya juga ya, tapi kita akan pelan-pelan kemudian menyelami ke dalam. Nah, kita akan lihat sendiri. Awalnya adalah alam semesta yang tidak terbatas, kita lambangkan sebagai lingkaran, sebagai lambang infinite ya, yang tidak terhingga. Dan dari ketidakberadaan yang itu, yang tiada batas itu, ada satu substansi kesadaran yang tidak punya bentuk, tidak punya wujud, belum punya apa-apa ya,
Kemudian dari yang satu itu, yang tunggal itu, dia keluar membentuk keberadaan. Ya, jadi generator. Ya, dia keluar dari yang ketiadaan menjadi wujud rupa. Itu mutar dari tengah keluar itu seperti huruf G itu, generator, membentuk. Ini cocoklogi ya. Ya, kalau cocok ya ambil, kalau nggak cocok ya abaikan. Ya. Kemudian dari itu udah membentuk keberadaan, dia beroperasi, operator O, ya, lingkaran penuh, operator. Dan kemudian setelah beroperasi, dia kemudian mengalami curse, ya, dimusnahkan, kembalikan destructor D, ya, destruct, kembali ke tunggal, ya, itu dari tunggal menjadi yang tiada namun ada itu ya. Nah, ini mungkin filsafat yang agak dalam, tidak perlu dipaksa untuk mengerti, ya, pelan-pelan saja. Saatnya mengerti, dia akan mengerti sendiri. Ya, oke. Jadi di pelajaran kali ini, ya, pembelajaran kita, sharing kita dianjurkan memiliki pemikiran bebas, ya. Jadi tidak terbelenggu dengan dogma A, dogma B, dogma C. Kemudian lakukan perenungan yang mendalam, itu sangat diperlukan. Jadi tidak perlu setuju 100% dengan apa yang saya katakan. Ya, teman-teman punya pemikiran bebas, juga bebas merasa, juga bebas untuk berkesadaran. Ya, awal dari pencarian tentang Tuhan itu mulai dari eksistensi kita sebagai manusia. Ya, kita terlahir, kesadaran kita hadir, kita merasakan bahwa oh ini panas, tadi nyaman. Sebenarnya kesadaran itu mulai di saat kita di perut, ya. Ya, kita tidak berbicara di kehidupan yang lalu, tapi di waktu di perut kita merasakan oh nyaman, hangat, ya. Keberadaan kesadaran mulai muncul, ya, sebagai satu bentuk kehidupan bahwa ini nyaman, enak. Itu di dalam kandungan bunda, ya, di dalam cairan, ya, artinya air, cair, ya, yang pertama. Nah, kemudian apalagi ketika kita selahirkan, kita mengalami satu perubahan drastis antara dari cairan ke udara, ya. Kita punya kulit tidak nyaman, ya, kita nangis, wah, itu kan. Kemudian pelan-pelan kesadaran kita berkembang, panca indera kita berkembang, ya, eksistensi kita sebagai manusia berkembang, ya, dari kesadaran itu. Kita melihat segala sesuatu dengan perasaan penasaran dan rasa ingin tahu, ini apa sih? Nah, manusia itu pada awalnya adalah satu rasa ingin tahu. Oh, ini apa? Ini apa? Ya, karena ketika kita di perut, kesadaran yang kita gunakan adalah kesadaran internal, artinya tentang diri dan tentang perasaan nyaman tidak nyaman, ya. Kemudian begitu keluar berinteraksi dengan dunia luar, kita merasakan panca indera kita berfungsi, ya. Kemudian kita baru melihat dunia luar, ya. Kemudian kita bertanya, oh ini apa, ya, all, segala sesuatu. Kemudian pertanyaan, aku siapa? Nah, ini pertanyaan yang tidak selesai kita jawab, ya. Pertanyaan tidak selesai kita jawab. Nah, dari sini kita mulai pembelajaran manusia dan kesadaran kita pelan-pelan naik, ya. Kesadaran kita sebagai kita dikasih identitas, kamu ini anaknya si Atong, mamanya si Amin, gitu kan, ya, seperti itu.
Ayo kita kasih label, oh kita anak siapa, kita agamanya apa, kita ya tingkat sosialnya seperti apa. Kita mulai ada identitas diri. Kita berinteraksi dengan dunia eksternal. Nah, kemudian tentu saja ada satu hal yang uh, membuat kita selalu bertanya-tanya ke apa ya, keingintahuan kita itu zaman dulu itu sangat besar waktu kita masih bocah gitu ya. Tapi ini yang kadang-kadang seiring waktu kayaknya hilang ya, karena banyak kesibukan, banyak hal-hal lainnya. Rasa ingin tahu itu kita makin hilang. Kayaknya hidup itu udah kayak mesin otomatis, untuk bekerja otomatis sampai nanti game over, kita tidak menemukan esensi dari kenapa kita ada di sini, seperti itu. Nah, disinilah banyak agama datang memberikan tuntunan. Oh, hidup itu harus begini. Ya, banyak ajaran juga mengajarkan manusia itu harus begini, harus begini. Ya, mesti belajar ini, mesti belajar itu. Nah, ini sebagai manusia normal itu perlu belajar lebih dari 1000 aturan sebelum bisa berfungsi dan baik sebagai manusia. Ya, kita mesti belajar ya pipis di tempatnya, ya makan menggunakan tangan dan peralatannya, berpakaian, itu banyak sekali aturan yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, ada ribuan jenis ya, bahkan lebih ya, supaya kita bisa berfungsi dengan normal sebagai manusia. Nah, itu kita pelajari ya, tanpa kita sadari. Ya, kita belajar berjalan juga loh ya. Nah, akhirnya kita dikenalkan dengan yang namanya Tuhan. Awalnya ini kata Tuhan ini digunakan untuk menjawab ketidaktahuan manusia. Ya, hujan, siapa yang turunkan? Daripada malas mikir ya Tuhan. Ya, ya. Ada satu teori bahwa ini Tuhan kadang-kadang dipakai ya, kata Tuhan ini dipakai untuk menjawab secara singkat akan satu proses yang rumit ya. Orang menikah dapat anak, anaknya dari mana? Dari Tuhan. Itu artinya satu jawaban yang menyederhanakan proses yang panjang itu. Ya, nggak apa-apa sih ya. Itu sesuatu yang lumrah ya. Evolusi pengenalan manusia akan Tuhan itu ya ada satu hal yang bersifat kolektif, satu peradaban. Ya ada yang secara personal. Ini juga sesuatu yang menarik untuk kita simak. Ya, secara kolektif peradaban ya, God ya, awalnya God itu merujuk pada dewa, sosok bersosok ini humanoid ya, yang mirip manusia, yang punya bentuk dan rupa manusia, seperti yang di kitab Kejadian menciptakan manusia menurut ini ya, citranya Tuhan ya, citranya Allah gitu ya. Nah, mereka ini adalah humanoid ya, yang punya badan kayak kita. Mereka datang dari langit sana menggunakan kendaraan cahaya ya. Kalau orang-orang zaman sekarang pergi ke berapa ribu tahun yang lalu, ketika peristiwa itu terjadi, mereka pasti bilang bahwa itu alien. Itu udah confirm ya. Pada awalnya God itu merujuk ke makhluk semacam itu. Pada awalnya ya, kita bicara pada awalnya, awal peradaban. Dan disinyalir bahwa ada peradaban-peradaban tua di sana yang koeksis dengan para god ini, para dewa ini. Mereka koeksis ya, yang semacam pimpinan mereka lah, yang mengatur manusia-manusia ini untuk bekerja. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu astrologi, mengajarkan tata pemerintahan ya, kemudian mengajarkan banyak hal ya di peradaban awal ya. Mereka dianggap keturunan dewa, dewa setengah manusia, manusia setengah dewa lah ya. Nah, ini yang kemudian nanti jadi dikenal dengan Nephilim ya, ya manusia God
yang punya anak dengan manusia, yaitu ada ceritanya. Ya, tapi hari ini kita akan bahas dulu dengan God-nya, ya. Tuhan, ya, atau dewa yang kita kenal awalnya adalah dewa, ya, bentuk-bentuk ada humanoid, ada bentuk manusianya. Ya, ini dari tradisi India, Hindu, ya. Hindu itu lebih merujuk pada agama-agama, banyak sekali pemujaan dewa-dewa di sungai Hindus sana, ya, di India sana. Itu sebenarnya alirannya itu banyak sekali, ada ya ratusan atau ribuan, ya, dengan dewa yang berbeda, dengan cara pemujaan yang berbeda. Ya, termasuk yang masuk di Indonesia itu juga sudah sangat berbeda dengan yang di India. Ya, ada 3 dewa utama, ya, tentu belum termasuk yang dewa-dewa turunannya. Nah, kemudian ini juga ada di bagian Eropa sana, Olympus itu, ya. Nah, ini adalah yang kita kenal, ya, dewa-dewa, ya, god, ya, dan goddess dari Olympian. Ini semua adalah humanoid, ya, humanoid. Mereka ada atau tidak ada, ya, up to you, ya, masing-masing. Ini aja, keep aja, anggap ini informasi. Benar salah abaikan dulu, percaya apa enggak abaikan dulu, ya. Nah, ini adalah yang di timur, klannya Taoisme. Taoisme itu ada 3 ini, ya, dewa Mahadewa, dewa agung, Sanqing, ya, ini yang melampaui 3 dunia ini udah di sana itu, ya. Artinya mereka udah tidak di, ya, Sahaloka ini, artinya di dunia yang terlahir kembali, mereka udah di atas itu, ya. Nah, di bawah dewa ini masih ada banyak dewa lainnya, ya. Nah, dan ini yang akhir-akhir populer, Anunnaki, ya, yang konon katanya berasal dia punya catatan sejarah itu dari teks yang termasuk teks paling awal di dunia, ya, dari tulisan yang mirip paku-paku begitu, mereka terjemahkan, ya, tentang manusia-manusia yang turun dari langit sana dan menciptakan manusia dari makhluk yang ada sebelumnya. Jadi mereka punya genetik dicampur dan genetik dari apa, makhluk yang udah ada di bumi, jadilah manusia. Dan itu yang di Timur Tengah sana. Jadi yang keturunan dari perjanjian lama itu, makhluk-makhluk yang itu, yaitu adalah leluhurnya orang dari Timur Tengah sana, ras Timur Tengah sana. Ya, tempat lain beda lagi, ya, tempat lain beda lagi. Nah, ada banyak sekali mereka dari berbagai penjuru alam semesta. Jadi bumi ini yang punya kepentingan bukan hanya para Anunnaki, jadi ada dari galaksi lain, ya, ya, ada Pleiades, ada Arcturian, dan macam-macamnya. Mereka ada di bumi, ya, dan mereka zaman dulu dianggap sebagai God, ya, Tuhannya zaman dulu, karena mereka punya kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Oke, nah sampai di sini yang ini, ya, versi zaman dulu, ya, God, ya. Oke, ini internal wisdom ketika manusia sendiri genetiknya kan udah termodifikasi dengan Anunnaki, menciptakan ras DNA yang seperti kita saat ini, di mana banyak sekali DNA yang tidak aktif, ya. Tetapi banyak sekali, apa ya, mereka dari dimensi yang jauh lebih tinggi, kemudian datang terlahir, ya, dalam rahimnya manusia dan menjadi manusia seutuhnya yang juga membawa apa ya, esensi kesadaran yang begitu tinggi, ya. Salah satunya yang pernah kita tahu itu Buddha, ya. Kemudian ada juga Lao Tzu, ya. Kemudian ada juga Rumi, Jalaluddin Rumi, mereka yang melakukan insight
dan wisdomnya, kebijaksanaan mereka ya udah mencapai tahap di mana mengerti hakikat dari keberadaan, ya. Nah, ada juga ini Yeshua, ya. Dan tahap-tahap ini sebenarnya mereka udah layak disebut sebagai God juga, ya. Layak disebut sebagai Tuhan juga. Makanya orang panggil Tuhan Yesus, ya kalian yang punya server lain tidak perlu merasa merasa aneh, ya, karena memang sejak perjanjian lama, ya, perjanjian lama itu, ya, dari itu banyak, ya, Tuhannya itu banyak, ya, mengacu pada humanoid yang level kesadaran, level kemampuannya itu di atas manusia biasa. Ya, makanya kata Tuhan Yesus benar, ya, mau diselipkan di sana itu sebenarnya tidak ada kekeliruan. Sama juga dengan yang namanya ya Wisnu, mau namanya Siwa, mau namanya misalnya yang di China itu ada Machu gitu kan, kemudian ada God of War, Guan Yu, ya, Guan Yu. Itu semuanya boleh dikatakan God, ya. Nah, kemudian ini ada satu lagi Babaji Nagaraj, salah satu manusia abadi. Kemudian ini Sai Baba, ya. Kuan Yin juga, mereka punya wisdom itu sudah sampai transcendental. Nah, nanti kita akan bahas kenapa dan apa, ya. Nah, definisi ketika seseorang dia punya kesadaran itu udah sangat berkembang, ya, melihat bahwa seluruh alam semesta ini melebur dengan dirinya, maka yang terjadi adalah dia melihat bahwa segalanya itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini adalah udah transendental, ya, menjadi transendental, menjadi maha hadir. Jadi setiap tarikan nafas itu adalah hembusan Tuhan, gitu kan. Dan ini sebenarnya sah-sah saja. Tapi masalahnya adalah kitab-kitab yang lalu yang menuliskan Tuhan itu sebagai sosok dengan Tuhan yang transendental, ini ada dua hal yang berbeda. Makanya ini kadang-kadang ketika dipaksakan dalam monoteisme itu jadi rancu banget. Seperti itu. Ya, di sini paham, ya. Ada dua jenis ketuhanan yang ini, ya, yang kemudian jadi rancu gara-gara yang bentuk personal dan yang transendental ini dipaksakan menjadi satu. Itu rancu di sana. Ya, tetapi orang yang kesadarannya sampai level transendental segala melebur, ya, melihat Tuhan sebagai sesuatu yang maha hadir, mereka sudah bebas dari buku-buku yang itu, ya, mereka yang sudah sampai ke level ini, ya, mereka yang sudah melihat bahwa God itu sebagai perwakilan sifat dari maha kasih, ya, tanpa syarat. Ya, zaman dulu ketika awal pembelajaran, saya mempelajari hal terbaik yang bisa manusia capai itu adalah menjadi cinta kasih itu sendiri, dan ternyata tidak cukup. Cinta kasih tidak cukup, ya. Sampai saya mengerti kata di belakangnya, tanpa syarat. Ya, artinya kalau kamu mencintai masih dengan mesti begini, mesti begitu, itu artinya kita belum sampai ke sang kesadaran yang melebur itu, ya. Tapi ketika kita sudah belajar tentang tanpa syarat, artinya segala sesuatu yang sedang terjadi di alam semesta ini itu memang yang maha hadir itu sendiri, gitu loh. Jadi
kenapa kita memberikan banyak syarat, ya, bahwasanya baik itu kesalahan mau kebaikan, ya itu permainan saja, ya, permainan up and down aja, itu semua udah melebur ketika kita paham tentang tanpa syarat ini. Artinya seperti apapun dirimu hari ini, sebajingan apapun istilahnya ya, atau setai apapun gitu ya, itu tetap saja maha kasihnya hadir di sana, ya, dan tanpa syarat, seperti itu, ya. Dia tidak lebih mulia pada sebongkah emas dibandingkan satu kelikir di tepi sungai, ya. Pada orang yang kaya tidak lebih baik, pada orang yang miskin juga tidak lebih jelek, ya, karena itu kodratnya adalah kesatuan yang esa, ya. Jadi disebut all it is, ya. Ini adalah ketika orang dengan kesadaran yang terkembang memahami Tuhan itu sendiri, ya. Maka di sini ingat teman-teman di sini bahwa kerancuan itu terjadi ketika God yang personal dipaksakan bergabung dengan God yang transendental, ya. Itu ada dua hal yang sangat berbeda, ya. Nah, selanjutnya untuk mencapai kondisi yang transendental itu, ya, kita perlu mengembangkan kesadaran. Ada pembelajaran kita akan membawa kita mencapai kesadaran level kesadaran yang baru, mencapai yang dinamakan ketuhanan, ya. Nah, setelah itu terjadi ketika kita mulai menyadari keutuhan, ya, keutuhan kita utuh, satu, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang, ya. Dan praktek itu paling gampang adalah ketika kita menjadi tidak ada, tidak hadir dimanapun, atau nowhere. Itu adalah penggabungan dari sekarang saat ini, now and here. Jadi kita menjadi hadir sepenuhnya sekarang saat ini, ya, atau dalam kata lain digabungkan nowhere, tidak dimanapun, tapi sekarang saat ini, ya. Tentu saja kesadaran ini adalah bukan satu hal yang bisa kita proklaim, artinya kita belum sampai kesadaran itu, tetapi kita klaim bahwa kita sampai di sana, ya itu resiko tanggung masing-masing. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang tidak boleh diproklaim, tapi ketika kita capai kita akan tahu, seperti itu, ya. Karena pada saat kita sampai, ego kita itu akan pelan-pelan melebur, ya, ego kita akan pelan-pelan melebur, ya. Setelah kita sampai di sana, nah ini adalah gambaran jalan ke dalam diri, ya, bahwa di dunia ini banyak sekali jalan, banyak sekali ini, ya, bias cahayanya istilahnya, ya, banyak sekali jalan, banyak sekali alur, lihat seperti ini. Nah, tetapi itu bisa masuk dalam segmentasi tertentu, jadi kelompok-kelompok tertentu, ya. Ada yang kelompok ini, kelompok itu, ya, dia ada pengelompokannya. Nah, dari kelompok-kelompok yang besar itu bisa dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil, ya. Ini lebih menyatu lagi, ya. Nah, ketika kita masuk lagi dalam 7 bagian ini, kita masih masuk dalam, ya, bisa digolongkan ya 3 bagian, kemudian makin kecil lagi menjadi 2 bagian yin apa yang. Kalau orang sampai dualitas, sebenarnya ketika seseorang sampai dualitas itu sebenarnya satu proses yang bagus, ya. Artinya dia belajar apa yang benar, apa yang salah. Belajar apa benar, apa salah, apa yang bagus, apa yang nggak bagus, ya. Itu sesuatu hal yang bagus, cuman tidak boleh berhenti di sana, karena itu belum akhir.
ya, itu belum akhir, harus sampai satu peleburan ya. Nah, kemudian ini semua berputar ya, jadi dia tidak tinggal di satu titik ya, dia berputar, berubah senantiasa setiap saat itu ya, seperti itu. Ya, ini adalah kira-kiranya ya. Jadi ya pahami sejauh bisa dipahami, tidak paham tidak apa-apa ya, karena kesadaran Anda paham ya. Walaupun pikiran Anda mungkin belum memahami, tapi kesadaran tinggi Anda bisa memahami. Ya, kemudian tentu di tengah-tengah itu sendiri dia ada esensi dari segalanya seperti yang di awal kita lihat ya, sebelum lingkaran itu. Nah, ini adalah kondisi sebelum melebur. Setelah melebur dia jadi satu, tidak ada gap kiri kanan. Jadi ketika seseorang mulai memahami sang esensi, dia tuh tidak merasa ada gap antara dia dengan orang lain. Semuanya melebur. Ya, semuanya melebur, tidak ada garis-garis begitu. Ya. Tidak ada gap pemisah antara manusia. Oh, ini agama itu nggak ada. Dia udah melebur. Ya, makanya seorang yang sudah memahami esensi, dia mengenali bagus semua ajaran, ya, dan dia tahu mana yang presisi, mana yang tidak presisi. Ya, nanti kita akan bahas mana yang presisi, mana yang tidak presisi, dilihat dari mana itu ya. Ya, ini ketika kondisi telah melebur, jadi tidak ada batasan kiri kanan atas bawah. Jadi semua pemahaman tentang ajaran sang hakikat dia paham karena dia melebur. Nah, ketika melebur dia tentu terhubung dengan sang ilahi kan. Nah, dan ketika dia terhubung, dia itu menjadi semacam handphone ya. Jadi ya kita bisa connect ya. Jadi dia itu ucapan, tindakan, dan totalitas keberadaannya ketika dia sedang connect, dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Artinya ketika kita handphone, telepon, kita tidak memandang handphonenya, tapi memandang siapa yang di balik sana, ya, yang kita sedang telepon. Nah, ini sama halnya ketika seorang manusia, ya, seorang nabi istilahnya, ya, ketika dia terkonek menjadi alat bagi karyanya sang ilahi, seperti itu. Nah, artinya ucapan, tindakan, dan totalitas keberadaannya itu adalah ya sang ilahi itu sendiri. Ya, dan mereka keberadaannya dia bahkan duduk aja, vibrasi energinya itu bisa menyadarkan orang. Ya. Nah, buku-buku yang mencatat firman itu ya kemudian disebut kitab suci. Buku yang mencatat firman dari ucapan mereka, ya, tindakan perbuatan mereka, karya mereka itu disebut kitab suci. Seperti itu. Nah, masalahnya terjadi adalah apakah si orang yang keluarkan kitab ini, yang kemudian kata-katanya ini dicatat menjadi kitab ini, apakah dia benar selalu connect dari awal sampai akhir, ataukah dia kadang-kadang connect, kadang-kadang disconnect karena sinyalnya bermasalah itu. Ini satu pertanyaan. Nah, ya, bisa jawab masing-masing ya. Nah, dan kemudian setelah perkembangannya, setelah generasi selanjutnya badan ini udah masuk tanah ya, esensinya pulang, apa generasi selanjutnya memahami enggak dari esensi dari kitab-kitab yang sudah diturunkannya itu? Apakah mereka bisa connect dan cross check isinya? Ya, ini adalah perkara yang kedua. Ya, kenapa terjadi banyak bias di luar sana? Ya, belum lagi kita berbicara mengenai para pengendali, ya, para penguasa yang suka mengendalikan manusia di bumi ini. Ya, mereka juga punya agenda tersendiri. Itu lebih ke perbedaan itu ya, perbedaan kepentingan ya. Ya, para dewa itu ya, yang zaman dulu disebut dewa, ada kubu yang ingin manusia tetap ada di bumi, ya. Ada yang
mengizinkan aja manusia untuk pulang ke sang sumber, ya. Ada yang ya dia tengah, ada yang dia datang untuk membawa orang-orang yang mau pulang gitu, seperti itu. Nah, dan untuk sampai di sana ada yang namanya purifikasi atau pemurnian. Nah, purifikasi ini banyak sekali caranya, banyak sekali metodenya. Ada yang zaman dulu ada yang lewat tapa berata, berbulan-bulan, bertahun-tahun bertapa di hutan, gunung gitu kan. Ada yang melalui martir gitu kan, mati demi membela keilahian, ya. Ada yang lewat devotion, artinya pengabdian, ya, dengan konsistensi. Ada yang lewat jalan bakti, gitu. Ada yang lewat jalan kesetiaan, banyak sekali, ya. Makanya warnanya itu warna-warni, ya, seperti itu. Nah, intinya adalah mengembangkan kesadaran, ya, mengembangkan kesadaran, kemudian menyatu dalam kekinian, ya, intinya di sana, seperti itu. Oke, ini selesai, jadi kita sekarang sharing, ya, kita ngobrol. Ada teman-teman mungkin yang mau bertanya dan sebagainya. Nanti setelah kita ngobrol, kita baru meditasi bersama.